Halo, senang sekali saat ini saya Wulan Handayani hadir dalam acara Good Talk ya. Kita senang sekali bisa bertemu dalam acara Good Talk ya, acara yang luar biasa, acara yang penuh dengan inspirasi kesehatan bagi kita semuanya. Tentunya seperti apa itu Good Talk? Kita langsung saja ke narasumber kita yang kali ini health motivator kita, Dr. Hans Tandra, yang akan siap hadir bersama Anda untuk menemani segala waktu Anda dimanapun berada untuk share tentang kesehatan yang paling penting, jadi salah satu kebutuhan utama dalam hidup kita yaitu kesehatan, apalagi di masa-masa ini. Iya, kita langsung saja ke Profesor Dr. Hans Tandra yang hari ini ada bersama kita, health motivator kita di acara Good Talk hari ini. Nah, sebelum kita sharing-sharing ya Prof ya, apa topik yang akan kita bahas, mungkin boleh share untuk kita Prof, Good Talk itu sebenarnya apa sih Prof? Ya, good people, kita mulai dengan good talk sebagai lanjutan daripada 2 tahun kita vakum lantaran pandemi COVID, yaitu siaran radio BFM How to Get a Healthy Life. 2 tahun kita tidak bersiaran, dan padahal kita sudah begitu seringnya bertemu di radio on air, dan itu sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Iya, betul. Lebih dari 10 tahun. Tiap hari Selasa, Kamis, seminggu 2 kali kita siaran. Dan itu cukup banyak pengikutnya, bahkan penanya, dan kita sudah mengadakan seminar, boleh dikatakan setahun ada 2 kali seminar onsite kita tatap muka. Tetapi kita mulai pada hari ini, mulai dengan lewat Instagram, IG, yaitu lewat goodtalk.id. Jangan lupa follow goodtalk.id dan ikuti terus tiap Rabu jam 2 sampai jam 3, 1 jam saja. Jadi saya katakan ini GSJS. Good Talk 1 jam saja. Good Talk 1 jam saja. Hari ini kita bicara dengan satu topik yang pasti Bapak Ibu saudara sekalian suka, es krim. Es krim. Kita akan bicara tentang es krim. Saya percaya semua orang suka es krim. Oh, kelihatan es krim saya itu ngilernya bukan main. Sekarang kita bicara dengan es krim. Ya, saya tidak mau menakut-nakuti kolesterol lah, segala gula lah, gemuk lah, segala asam urat lah. Hari ini kita makan yang enak. Kita cari yang enak, yaitu tentang es krim. Es krim. Iya, scream for ice cream. Nah, itu topik yang akan Prof bagikan buat kita semuanya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti live ya di goodtalk.id untuk Instagram, dan juga di sini ada live chat pada YouTube. Yang belum subscribe ya silakan langsung saja di Good Talk ya, di goodtalk.id bisa langsung saja bergabung di live streamingnya dan juga di live chatnya untuk @goodtalk.id. Yang lagi dengerin baik yang dari Instagram saya, langsung saja juga follow ya di @goodtalk.id dan ikuti live streamingnya. Baik, nah seperti apa nanti sharing Prof untuk Scream for Ice Cream? Yang mau bertanya langsung saja ketik komentarnya di live chat di Instagram atau atau langsung saja di Messenger juga boleh, di live chat juga boleh. Silakan langsung boleh bertanya supaya kita juga bisa bahas. Namun Prof akan bagikan untuk kita semuanya dulu. Ya, saya akan cerita tentang es krim. Jangan buru-buru bertanya dulu, es krim itu enak ya. Pokoknya kalau sudah rasakan enak itu ingat nanti apa yang terjadi sesudah makan es krim. Ayo kita bicara dengan es krim. Saya percaya semua suka es krim. Es krim itu makanan yang beku, dingin, manis pasti. Dan biasanya dijadikan camilan. Nah, camilan itu kudapan namanya snack. Snack itu, dan bahkan dijadikan semacam makanan penutup. Jadi habis makan kenyang, sudah 500 kalori, tambah lagi es krim. Enak sekali. Saya suka es krim coklat, saya suka vanilla, saya suka strawberry. Sekarang es krim macam-macam. Ingat, es krim itu mengandung 3 unsur. Isinya susu, isinya krim, dan isinya telur. Belum lagi yang lain-lain, gula-gula dan sebagainya. Kita tahu sekarang banyak gelato kan. Apa bedanya es krim dengan gelato? Itu bedanya adalah pada gelato itu banyak susunya. Pada es krim itu banyak krimnya. Tapi sama aja. Sama aja. Sorbet, tahu sorbet? Sorbet itu tidak ada telurnya.
Ya cuma beda itu, jadi rasanya agak beda sedikit. Lalu diawetkan dalam suhu dingin, misalnya 2 derajat, 0 derajat begitu, jadi makanan-makanan dan dibuat stabilizer. Dikasih stabilizer, supaya pada suhu biasa itu dia tidak mencair gitu. Jadi tetap dalam cup, dijual mereknya macam-macam ya. Campuran ini selalu sekarang ada campuran warna-warni, dikasih buah lagi, dikasih topping lagi, dikasih puding dan sebagainya. Nah ini macam-macam. Nanti ada apa? Ice pop, lollipop, semacam itu, ya. Nanti jadi macam-macam. Saya ingin cerita tentang isi daripada es krim. Manfaatnya bagi kita. Pertama, es krim itu banyak vitamin loh. Jangan takut, telur itu banyak vitaminnya. Vitamin A ada untuk mata. Vitamin B ada untuk pembuluh darah, B1, B6, B12. Itu isinya baik buat syaraf. Nah, vitamin B ada, B1, B6, B12. Baik buat syaraf. Vitamin C ada. Oh, jangan bingung-bingung dengan cari yang kecut-kecut. Cari es krim. Vitamin C banyak. Vitamin D ada. Oh, banyak orang bingung beli vitamin D, vitamin D. Makan es krim. Ya, vitamin D-nya banyak. Karena dalam es krim itu ada vitamin D, vitamin E juga ada. Jadi A, B, C, D, E, oh ada semua. Ada semua. Komplit. Belum lagi vitamin, ada lagi kalsium, fosfor. Itu baik buat tulang karena ada susunya, ada kalsiumnya di dalamnya. Ya, kalori sekian kalori, ingat yuk, ada kalorinya. Kalau kalori terlampau besar, orang itu bisa bertambah gemuk. Kalori bertambah besar, maka gula darah bisa naik. Jadi pintar-pintar mengatur. Ingat, makanan kita harus ada karbonya kan? Ada proteinnya, ada lemaknya. Ya, dalam es krim itu karbonya ada, gulanya ada. Ada lemaknya, ada proteinnya juga, komplit. Nah, cuma yang kurang adalah fiber. Tidak ada seratnya. Sehingga gampang diserap masuk dalam aliran darah. Jadi kalau kita makan es krim, jangan lupa gula darah bisa naik dalam sekejap mata. 15 menit gula sudah naik. Nah, jadi kalau orang itu punya gula, habis makan kasih es krim. Batasi jangan banyak-banyak ya. Jadi berbagi dengan istri, dengan anak, berbagi. Jangan dihabiskan 1 scoop, mungkin kita ambil 1/4. Nanti 1 jam lagi jangan lupa Bapak Ibu lalu gerak-gerak badan sebentar 1/4 jam jalan-jalan. Itu sudah bakar kalori, jangan takut. Jadi atur, nikmati es krim itu, wah enak es krim itu. Tapi batasi kalau kita tahu kita gemuk, kalau kita tahu kita ada gula. Atau ada kolesterol, juga harus dibatasi. Tapi kalau kita makan, jangan lupa 1 jam kemudian bakar kalori dong, jalan-jalan. Jangan habis makan es krim langsung tidur, atau baring-baring main handphone. Nah itu pasti gula kita naik, lemak kita naik, nanti perut semakin buncit. Jadi perlu ingat, hitung kalori, hitung konten atau ingredient daripada es krim itu. Dan jangan lupa es krim bisa menaikkan hormon namanya trombotonin. Nah, belum pernah dengarkan? Kita tahu ada hormon macam-macam. Hormon ini adalah hormon of happiness. Happy. Saya percaya mungkin 95% dari para orang kalau makan es krim itu ketawa, senyum-senyum gitu. Ya, 5% itu enggak ketawa karena orang itu sedang sakit di rumah sakit, lalu saya paksa makan es krim tuh. Karena dia enggak bisa makan apa-apa, kasih es krim tapi dengan gitu dikasih di tulang 5% saja. Terus 90% ketawa, tapi lama-lama yang 5% yang cemberut itu lama-lama juga ketawa kok. Sesudah dapat es krim yang manis, yang dingin, yang enak itu, ya. Dan begitu dia ketawa, apa yang terjadi? Endorfin meningkat. Endorfin itu tahu enggak? Itu 200 kali daripada morfin. Itu meningkatkan sense of well-being, maka orang happy. Begitu happy, apa yang terjadi? Ya, peredaran darah kita baik, asam lambung kita turun. Jangan lupa, semua yang menyenangkan, katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi marilah kita nikmati es krim. Ya, jangan lupa, kalau sudah kebanyakan es krim, kirim ke tempat sini. Studio sini ada baulan segala ya, dan ada rahasia. Es krim itu meningkatkan gairah seks tuh.
menurunkan infertility. Itu ada literaturnya, ada penelitiannya. Jadi orang yang kurang subur dengan es krim itu ternyata menaikkan karena vitamin E-nya mungkin dengan rasa happy-nya itu loh, ya. Jadi meningkatkan kesuburan, menambah gairah seks. Jadi mari kita nikmati. Es krim itu memang menyenangkan, tetapi harus hati-hati tentang kalorinya, gulanya, lemaknya, protein kebanyakan. Kalau ada gangguan ginjal, maka es krim pun harus sangat dibatasi. Gitu. Mari kita makan es krim. Mari kita makan es krim, ya. Jadi ini sangat penting nih bagi kita yang suka banget sama es krim. Ternyata bermanfaat banyak ya. Nah nanti apa yang menjadi pertanyaan Anda mungkin terbersit. Nah katanya nggak boleh makan es krim. Tapi ada juga yang mengatakan, nih sekarang Prof bilang boleh makan es krim. Nah seperti apa? Nah yang mau tanya langsung saja ya. Boleh ketik chat Anda di Instagram live goodtalk.id. Langsung saja yang belum follow Instagramnya ya @goodtalk.id di acara Good Talk hari ini. Ya, baik good people juga yang mau bergabung lewat Facebook ya, maksudnya ini apa? Instagram di Messenger boleh, silakan ya. Langsung saja juga bisa bergabung di Messenger. Pertanyaan-pertanyaan bisa langsung dan juga melalui YouTube. Di YouTube di goodtalk.id. Langsung saja boleh tanya yang mau kirim pertanyaannya, nanti Prof akan dengan sangat senang untuk membahas pertanyaan-pertanyaan Anda di talkshow kita kali ini. Ya, masih di acara goodtalk.id. Yang belum follow silakan juga yang bergabung di Instagram saya, langsung saja juga bergabung ya di Instagram, follow Instagram goodtalk.id. Nah, di sini kalian bisa langsung tanya langsung, teman-teman yang ada dimanapun saat ini berada juga boleh langsung tanya ke Prof Hans Tandra kali ini. Nah, kita dengar dulu ada lagu-lagu yang sangat bermanfaat ini ya Prof ya. Lagu-lagu kita dulu zaman dulu kita setiap tahun itu ngadakan seminar, kita bertatap muka banyak sekali ribuan orang. Ingat lagu-lagunya, ingat How to Get a Healthy Life. I feel good. Badanku sehat, ya. Masih ingat? Hati senang karena umurku panjang, gitu ya. Masih ingat? Ayo kita belajar lagi untuk hidup sehat. Kita harus happy. Jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan patah semangat. Hari esok penuh harapan. Itu Amin. Kita dapatkan dengan lewat hidup yang sehat. Belajar lewat Good Talk. Iya, baik. Kita ikuti dulu ada informasi berikut ini buat Anda. Dan lagu-lagu ini simak, karena ini bermanfaat juga buat Anda. Yang mau tanya langsung saja bergabung, saya tunggu kebersamaan Anda. Setelah ini kita akan jawab pertanyaan Anda. Iya, baru saja kita dengarkan tadi luar biasa ya video-video dari Prof Hans Tandra buat kita semuanya tentang ada banyak tips-tips kesehatan yang sangat menarik. Dan kita masih di acara Good Talk hari ini. Nah, good people dimanapun saat ini Anda berada yang baru saja nonton acara ini ya, yang belum follow Instagram goodtalk.id silakan langsung saja Anda follow goodtalk.id, dan acara live chat juga sudah kami buka, yang mau tanya langsung boleh silakan. Ya, baik Prof. Ini sudah ada beberapa yang bergabung, baik melalui Instagram Prof Hans Tandra, boleh langsung saja ya bergabung di goodtalk.id. Instagram goodtalk.id. Ya, sudah ada beberapa ini Prof yang masuk. Saya bacakan dulu yang pertama, pertanyaannya dari Fanny Ipir. Nah, berapa gram es krim yang aman dikonsumsi setiap harinya, Prof? Berapa ini gram? Pertanyaan menarik loh. Bu Fani ya. Dari rupanya ini nama Instagramnya, Prancis nama ini. Instagram ya. Ya di Prancis itu jam berapa sekarang? Pagi. Ya kira-kira ya jam 9 mungkin. Saya tahunya bedanya sekitar 7 jam, 8 jam di sana. Ya, kalau kita memperhatikan tentang jumlah kalori, kita ingat pertama bahwa es krim itu adalah kudapan. Kudapan atau snack atau tambahan, makanan tambahan atau cemilan. Ya tentu kalorinya tidak boleh melebihi makanan utama kita. Makanan utama kita apa? 3 kali makan, breakfast, lunch, dan dinner.
Ya, kita perlu misalnya satu hari kita butuh, misalnya seorang ibu butuh 1.800 kalori. Kalau dia kerjanya cuma ibu rumah tangga, kalau pekerja kasar misalnya banyak menggunakan fisik, maka mungkin perlu 2.300 kalori, 2.200 kalori pada orang pria yang badannya besar. Nah, itu sudah harus masuk dalam makanan pagi, siang, malam. Makan pagi harus banyak. Seperti raja, makan malam seperti orang miskin, makan siang seperti pangeran. Nah, ini makanan kini 3 kali makan sudah harus menyita jumlah kalori sampai 1.500 kalori. Sehingga kira-kira snack itu kira-kira cuma 300 kalori. Kalau kita bagi dalam 2 kali snack sehari, maka 1 kali snack cukup 150 kalori. Ya Bu Fani, kalau makan es krim 1 scoop itu bisa 200 kalori loh. Ya, jadi apalagi kalau dikasih topping coklat, nanti dikasih permen, dikasih macam-macam lagi, ada buahnya lagi macam-macam. Kita sering sekarang es krimnya macam-macam, ditambah lagi krim, tambah lagi selai-selai tambahan-tambahan, gitu, macam-macam ya. macam-macam. Makin banyak Menarik toppingnya. sekali, enak sekali, berbagi dengan bapaknya, ya berbagi. Kita bagi orang tua. Kalau Ibu Fani mau habiskan, enggak masalah. Cuma 1 jam kemudian, ingat 1 jam kemudian, makanan itu sudah masuk dalam aliran darah. Karena ini adalah makanan yang cair, yang berbentuk lembut, tidak ada serat, sehingga cepat sekali. Lakukan, habis makan es krim mungkin setengah jam sudah jalan-jalan sudah. Sampai 1 jam jalan misalnya setengah jam, 30 menit bakar kalori, maka aman. Jangan takut. Ya. Dan kalau bisa, biasanya malam hari kita tidak banyak gerak. Jadi es krim dipakai untuk ya siang jam 10 begitu. Tapi saya suka malam hari makan es krim. Malam hari kalau makan es krim enak. Dan biasanya hati-hati habis makan malam itu kita cenderung tidak bergerak badan. Jadi batasin, kurangin ya. Terima kasih. Iya, baik Prof. Terima kasih. Ini tadi untuk Ibu Fani ya. Jadi kasarannya Prof bilang separuh aja. Jadi jangan satu dihabisin sendiri gitu ya Prof. Bagi-bagi dengan yang lain. Iya, karena kalorinya besar. Baik. Nah, ini ada Bu Eva, Bu Elizabeth Eva. Ini juga mau bergabung di Instagram. Kapan sih Prof seminar lagi? Nah, Seminar sudah ada banyak yang rencana nanya ke nih. situ ya. Ya pasti Bu Eva ada lihat tadi filmnya tadi waktu seminar yang lalu, mungkin Ibu ada hadir di situ, kelihatan baju merahnya di situ. Ya, kita merencanakan ya, kita harapkan pandemi Covid semakin reda ya. Semua orang sudah diperbolehkan untuk agak berkerumun sedikit, tapi mungkin saya pikirkan ngadakan seminar yang onsite yang kita tatap muka itu mungkin tetap saya akan atur kursinya agak jarak-jarak sedikit ya. Kemudian mungkin kita tetap pakai masker lah. Mungkin yang di panggung boleh lepas masker. Dan saya sudah ada rencana karena ada beberapa farmasi juga akan menyempot acara kita ya. Bulan November yang akan datang adalah Hari Diabetes Nasional, Hari Diabetes Dunia dan Hari Kesehatan Nasional. Tepat pada bulan November, tentu kita cari hari Sabtu. Jadi saya pikir-pikirkan mungkin 19 November kita akan adakan acara ya. Amin, dengan amin, Mbak Ulan, amin, dengan ya. John Jacob, dengan tentu saja musiknya akan saya gubah lagi, kita cari lagu. Mungkin ada ibu-ibu Lagu-lagu yang akan terkini ya, Bro? mengusulkan lagu apa yang enak, lagu apa yang enak ya gitu ya. Yang lagu yang membuat kita bergerak, yang bisa kita happy, lalu kata-katanya nanti akan saya ubah ke dalam kata-kata kesehatan gitu. Iya, baik Prof. Terima kasih. Ini tadi untuk Ibu Elizabeth Eva. Nah, ada beberapa juga yang bergabung. Ini ada Ibu Ong Dewi Puspitasari. Siang Prof, apa betul mengkonsumsi ice cream bisa menaikkan trombosit? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, satu pertanyaan lagi. Apakah betul mengkonsumsi ice cream dapat mengganggu sistem pencernaan? Ya, 2 pertanyaan ya. Saya jawab pertanyaan dulu. Naikkan trombosit. Kita tahu trombosit itu pabriknya di sumsum tulang. Sumsum tulang itu membentuk 3 macam sel darah kita. Ya, sel darah kita ada 3 macam. Ada sel darah merah eritrosit. Ada sel darah putih namanya leukosit.
Ada sel darah untuk pembekuan darah namanya trombosit. Dan membentuk sel itu butuh bahan baku. Bahan baku tentu saja protein. Jadi kalau dipikir-pikir, kita makan biasa-biasa aja asal ada protein juga trombosit akan naik. Ya, trombosit akan turun ketika ada penyakit-penyakit tertentu. Misalnya orang itu terkena serangan infeksi virus. Nah, infeksi virus itu bisa menurunkan leukosit dan trombosit. Dan biasanya demam berdarah itu trombosit turun, leukosit juga turun. Dan bukan karena es krim, makan biasa aja yang penting istirahat, itu trombosit bisa naik. Ya, ada penyakit-penyakit tertentu lagi yang trombosit turun. Misalnya pada penyakit hati yang kronis, orang yang minum obat jangka panjang. Orang tua minum obat kolesterol, minum obat macam-macam itu jangka panjang sampai puluhan tahun. Ketika usianya sudah misalnya 80 tahun biasanya trombosit turun. Dan itu biasanya fungsi hatinya sudah terganggu. Karena kita tahu untuk membentuk sel darah itu ada sistem namanya sistem retikuloendotelial. Itu liver, limpa, sumsum tulang itu ikut berperan semua. Kelenjar limfe ikut berperan. Dan itu bukan ada hubungannya dengan trombosit. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan es krim, ya. Jadi Bu Dewi kalau makan es krim hati-hati loh, nanti gula naik, kalau berat badan naik, kolesterol naik. Jadi kalau kita kepingin makan es krim bukan tujuan untuk trombosit, tetapi tujuannya memang untuk happiness. Ya saya katakan untuk happiness. Karena beberapa makanan yang membuat orang itu happy dan ketawa itu nomor 1 itu es krim. Sehingga orang kalau tidak ada nafsu makan, Dr. Hans mesti menyuruh mereka coba es krim. Ya, pertanyaan kedua tuh. Pertanyaan kedua tadi apakah yang pertama tadi ganggu pencernaan. Iya, ganggu pencernaan yang kedua. Ada benarnya. Ya, karena itu adalah produk daripada susu. Es krim itu produk dari susu. Susu itu menimbulkan banyak gas, ya. Jadi kalau ada orang yang minum susu jadi diare kan juga ada. Ya, karena gasnya banyak, belum waktunya BAB sudah didorong keluar, bahkan diare. Jadi kalau kita makan es krim kebanyakan, kadang-kadang bisa kembung, banyak gas, kutuk, lalu rasanya mules gitu, lalu ke belakang. Jadi kalau orang itu tidak tahan ya es krimnya makan sedikit aja, sisanya ya kirim ke sini ya. Iya. Karena saya percaya semua orang kalau ketemu es krim pasti ingin nyoba tuh, ya. Es krim. Mbak Mulan suka es krim apa? Sekarang banyak macam-macam. Kebetulan saya kurang suka. Oh, ada yang rasa matcha. Saya waduh, kok ada green tea kelihatannya sehat, tapi saya pikir sama aja. Cuma rasa seperti rasa berada di Jepang gitu ya. Es krim matcha, es krim apalagi okuro ya, ada namanya keren-keren. Ya, dalam ada strawberry itu sudah kuno. Tiramisu ya, nanti atau hazelnut. Waduh. Dan kali tak habis-habisnya kalau cerita es krim itu. Ada berbagai macam rasa ya Prof ya yang menggiurkan. Iya, dan terima kasih yang sudah join ya di Instagram Dr. Hans Tandra. Langsung saja juga yang belum follow goodtalk.id, silakan langsung saja follow karena acara Good Talk hari ini akan rutin kita adakan di goodtalk.id untuk Instagram. Yang belum follow langsung saja follow ya Instagram goodtalk.id. Nah, baik, masih di acara Good Talk hari ini bersama Dr. Hans Tandra. Saya langsung ke penanya berikutnya ya. Beberapa ini juga sudah ada yang bergabung, banyak sekali Prof yang bergabung yang join. Yang tanya langsung aja tanya. Ada di sini ada Mide, Putri Kencana, ada Funawati, mohon maaf, Dilar Samudra, Lupita Lopez, ya banyak sekali Prof. Langsung saja ke penanya ini. Lupita ya. Oh iya, ada Lina Ohari. Ada Fendi Christian. Terima kasih selalu bergabung ya di acara kita selanjutnya juga. Nah, di sini saya ke penanya berikutnya yaitu Ibu Funawati. Prof mau tanya, kalau anak lagi batuk, pilek, bolehkah makan es krim gelato?
atau tidak. Nah, satu scoop misalnya, satu scoop itu karena kalau lagi sakit kan anak-anak lebih susah makan. Nah, kalau makannya es krim aja bagaimana, Prof? Makan es krim bisa batuk ya. Iya, baru saya teringat. Ini sekarang anaknya batuk ya. Tapi kalau dikasih es krim suka makan dia ya. Ini masuk akal. Ini ibu yang sangat perhatikan sama keadaan anaknya. Oh, terima kasih Bu Purawati yang makan es krim. Ya, kalau batuk itu karena alergi, enggak tahan dingin, ya jangan kasih es krim. Tapi karena infeksi misalnya, antibiotik kan sudah kasih. Cobakan es krim sedikit dong. Kalau lantaran dinginnya itu lalu batuk-batuk, kasih sedikit aja. Sesudah itu obatnya diminumkan. Saya kok enggak terlalu ketat sekali harus, enggak boleh es krim. Kalau minum es krim nanti enggak sembuh-sembuh, percaya. Waktunya sembuh, kalau batuk itu juga sembuh kok. Ya. Jadi obatnya jangan lupa tetap minum obat batuk. Mungkin ada obat mengeluarkan riaknya, mungkin ada obat untuk apalagi antibiotik, anti alergi dikasih. Jadi obat-obat itu biasanya suatu ramuan dalam puyer atau dalam sirup campuran. Ya, kalau anak itu tidak mau makan kasih es krim sedikit. Sesudah itu jangan lupa segera minumkan air hangat. Ya, juga supaya iritasi pada tenggorokan kita langsung hilang. Tapi enaknya masuk, sudah dinginnya masuk, es krimnya masuk, segera minum air hangat dong. Jadi langsung gatal tenggorokannya hilang, iritasi di tenggorokannya hilang. Jadi boleh nikmati sedikit es krim. Boleh nikmati sedikit es krim, tapi setelah itu harus makan juga ya, Prof ya? Ya, tetap makan dong. Ya, makan, obatnya tetap diminum ya. Pokoknya begitu happy, saya percaya ya. Kebanyakan orang itu begitu dia unhappy, begitu dia stres, kesembuhan lambat terjadi. Karena begitu dia suka, happy, ketawa, nyanyi, apa yang terjadi? Itu kemungkinan untuk sembuh itu besar sekali. Karena benar yang dikatakan hati gembira obat yang manjur. Orang itu happy, begitu ada pasien, begitu dia sampai ke dokter, dia happy. Langsung, "Duh dok, saya sudah separuh lebih sudah sembuh, belum diobatin, belum diperiksa." Jadi benar-benar itu ketika hati gembira, maka banyak sistem imunitas kita ditingkatkan. Aliran darah kita menjadi baik, oksigenasi pada jaringan bertambah-tambah, endorfin naik, adrenalin turun. Hebat sekali. Kasih es krim. Kasih es krim, baik. Terima kasih Prof. Lanjut saya ke di sini ada Bu Desi Maranata sudah bergabung. Terima kasih bergabung bersama kami. Ada Nur Solihah Halimah, kemudian respon kembali dari Bu Ong Dewi. Terima kasih atas penjelasannya Prof. God bless you. Pak Yohanes Setio, terima kasih juga bergabung. Nah ini penanya berikutnya, apa minum es krim setiap hari bisa menaikkan HB, Prof? Naikkan es krim setiap hari. Setiap hari bisa menaikkan HB. Naikkan HB, kita tahu HB itu sel darah merah. Ya, zat warna dari sel darah merah, hemoglobin. Hemoglobin itu isinya globin dan hem. Hem itu zat besi, globin itu protein. Jadi kita makan telur, minum susu juga ada protein. Kita makan ikan, makan ayam juga protein. Jadi tidak harus es krim. Tapi perlu zat besi. Zat besi kita dapatkan dari sayuran hijau. Ya, kalau kita makan sayuran hijau, lalu makan ikan, HB kita bisa naik. Ya, anak-anak mungkin makan daging itu banyak zat besinya. Ya, kalau orang tua mungkin saya batasi makanan daging, saya ganti dengan sayur hijau. Jadi dengan zat warna sel darah merah itu hemoglobin terdiri dari hem, zat besi dan globin itu dari protein. Ya, jadi tidak usah es krim tiap hari. Itu memang kepingin es krim ya. Secukupnya ya Prof ya, enggak boleh tiap hari. Ya. Baik, terima kasih. Saya di sini ada Dwi Sugiharto yang sudah bergabung juga. Terima kasih. Terima kasih sarannya Prof. Setelah makan sedikit es krim jangan lupa minum air hangat dan tetap be happy. Endorfin tetap naik.
dan cepat sembuh. Oke, terima kasih Pak Dwi Sugiharto yang sudah memberikan responnya. Lanjut saya ke Pak Stefanus Anugraha ini, Prof. Permisi mau tanya, Prof. Silakan. Iya, saya ini penggemar Häagen-Dazs tiramisu. Tapi begitu makan agak banyak jerawat saya muncul. Apakah saya alergi dengan kandungan dalam es krim itu, Prof? Iya. Ini pertanyaan, ada orang jerawatan makan es krim ya. Karena kita tahu es krim itu kalorinya besar. Yang menyebabkan jerawatan itu biasanya adalah kandungan itu ya, golongan kacang nutnya. Jadi kalau tiramisu itu ada nut ya, ada kacang dan sebagainya, hazelnut ya. Nah, seperti orang yang suka makan kacang goreng lalu jerawatan, sama aja ya. Yang makan kerupuk banyak gorengan ya, jerawan itu pemicu radang, termasuk kulit jerawatan. Jadi pemicu radang itu adalah makanan olahan. Olahan-olahan itu misalnya makanan kalengan. Kita sudah makan keripik-keripik ya. Nanti makan buah tapi buahnya buah kaleng. Ya, golongan itu pemicu radang. Ya, radang itu bisa terjadi di mana-mana. Kalau anak muda terjadi radang di kulit. Nah, kulit yaitu keluar komedo, keluar jerawat besar-besar itu. Jadi memang imbangi ya. Es krimnya dikurangin. Tetap boleh es krim tiramisu, enak, saya suka. Sedikit. Tapi jangan lupa banyak makan sayur. Ya, tiap makan pagi, siang, malam sayurnya kalau bisa 1/3 porsi. Jadi makan breakfast ada sayur. Makan lunch, makan siang ada sayur lagi. Kasih sedikit capcay, mungkin ada cap brokoli. Makan malam, kasih salad dong 1 porsi. Tapi jangan lupa saus bumbunya jangan banyak, dressingnya jangan banyak. Ya, jadi diimbangi dengan sayur serat. Jangan lupa pula buah sebagai snack tambahan. 1 hari 2 asupan buah. Jadi kalau Anda ingin kulitnya bersih, memang syaratnya sayur dan buah. Ya, sayur sampai 3 kali dalam 3 kali makan, buah 2 asupan. 1 asupan itu 1 mangkok. 1 mangkok sebesar tangkupan tangan. Jadi kalau Anda tangannya gede, lebih besar dari saya, tangkupannya besar. Ya, nanti ibu-ibu yang kecil tangannya ya gini, kecil. Ya, jadi sekarang lebih enak loh. Kalau How to Get a Healthy Life pakai radio, saya cuma ngoceh-ngoceh. Sekarang saya bisa nunjukkan, ini tangkupan tangan. Ya, sebesar ini mangkok kita. Ini buahnya banyak. Potong-potong, jangan pakai jus. Ya potong, ada apel, pir, pepaya, ada apa lagi? Ada melon, ada buah naga, buah kiwi. Sehat sekali. Tapi jangan buah musiman. Musiman tuh kalorinya ekstra besar. Jadi kalau kita jerawat, kita mau hilang, mau bersih. Jangan buah musiman. Apa itu buah musiman? Mangga, durian, rambutan, duku, lengkeng, sawo, nangka, salak, muris, cempedak, manggis. Ya. Itu yang kita hindari, kurangin lah. Iya, baik Prof. Ini kita akan break dulu atau kita lanjut ke respon berikutnya, Prof? Waktunya habis sih. Oh, waktunya udah habis ya. 1 kali lagi kalau gitu, Prof. Ini ada penanya satu. GSJS, Good Talk 1 jam saja. Good Talk 1 jam saja, ternyata lewat, nggak apa-apa, bonus sedikit ya, Prof. Bonus, tadi kita mulainya juga. Ini hari pertama loh ya. Perdana. Bapak Ibu saudara sekalian, Good Talk yang pertama sudah heboh gini ya. Jangan lupa tiap tiap Rabu. Jam 2 sampai jam 3. Tiap Rabu jam 2 sampai jam 3. Kita akan tetap on air dan online. On live, on air ya. Ya. Nanti topiknya kalau ada usul kirim ke Instagram kami. Ya, mungkin ada yang tanya tentang apa? Kopi, mau tanya tentang apa? Nasi goreng, silakan. Mau tanya tentang triglycerid, mau tanya tentang asam urat, atau tentang encok, tentang macam-macam. Silakan tanya semua tentang kegemukan, kesehatan. Prof. Tentang gemuk. Bagaimana caranya supaya langsing ini, Prof? Iya, baik. Mungkin satu lagi bonus nih buat teman-teman dimanapun yang lagi menyimak acara Good Talk hari ini. Nah, yang belum follow, jangan lupa untuk follow Instagram Good Talk, goodtalk.id ya, karena kita akan rutin adakan acara live streaming ini ya di setiap hari Rabu jam 2 sampai jam 3. Juga nanti melalui YouTube ya Prof ya, di YouTube goodtalk.id. Nah, baik.
Ini satu lagi penanya dari Pak Jimmy ya, terima kasih sudah bergabung. Kalau anak lagi batuk, pilek, boleh makan maaf. Kalau makan es krim setelah itu tenggorokan sakit. Bagaimana cara mengatasinya, Prof? Padahal sebenarnya saya suka es krim, cuma takut. Mungkin bukan karena infeksi, karena es krim itu baru mengonsumsi es krim lalu batuk. Jadi ini hanya iritasi. Jadi tidak usah buru-buru minum obat batuk, tidak usah buru-buru cari antibiotik. Ya, kadang-kadang iritasi, makan sesuatu yang merangsang, iritasi itu merangsang tenggorokan. Jadi es krimnya mandek, lalu minum air hangat, ya lalu tidur. Ya, orang tidur yang cukup itu daya tahan tubuh pulih. Ya, tidur, minum air hangat, minum hangat-hangat, teh hangat gitu. Lihat aja, besok sembuh loh. Tidak usah cari dokter. Ya, tidak usah pakai obat. Ya, kecuali kalau nanti ada demam segala, itu bukan karena es krim, memang ada infeksi. Ya, memang ada infeksi. Mana bisa es krim diam-diam bawa kuman, ya? Es krim tidak bawa kuman, tapi kebetulan pas ada infeksi dikasih es krim, menjadi-jadilah si batuk itu. Ya. Ya, baik. Mungkin ada kesimpulannya buat kita semuanya, Prof. Terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung ya. Nanti kita akan ada rutin acara Good Talk ini bersama goodtalk.id. Ada hadiah loh. Oh, ada hadiahnya, Ya. Prof. Nah, apa itu hadiahnya? Dari Good Talk nanti akan kami kirimkan beritanya, nanti ada hadiah buku. Ya, buku saya banyak sekali. Ya, kita bersyukur ada 40 judul lebih sudah. Wah, luar buku. biasa. Kita bisa bagi-bagi. Ya, saya kasih penutup ya tentang es krim ya. Ya, sebagai kesimpulan lah, es krim itu menyenangkan, es krim itu sebetulnya menyehatkan, es krim itu ada vitamin A, B, C, D, E, es krim itu mendatangkan hormon yang menyenangkan hati dan menimbulkan namanya hormone of happiness, Anda happy. Es krim ada proteinnya, datang kalori sekian, Anda bisa gemuk, bisa sehat, tapi jangan lupa bisa kegemukan, bisa gula naik, bisa lemak naik, lantaran dalamnya ada lemak, ada susu, ada protein dari telur, ada krim-krim itu juga kalori besar. Jadi hati-hati, kita sesuaikan, nikmati si es krim itu, tapi batasi kalau kita tahu kita sudah gendut, kita sudah kegemukan atau gula kita tinggi, ya kita batasin. Tapi jangan lupa bakar kalori ya. Setengah jam, 1 jam kemudian bakar kalori, jalan-jalan aja. Nggak usah pergi fitness center habis makan es krim. Cukup jalan aja, senam-senam ringan. Kalau enggak, nenek-nenek, bapak-bapak, opa-opa, di depan TV loh. Goyang-goyang sedikit, goyang-goyang sedikit. Ya, nyanyi 3 lagu, itu 10 menit loh. Ya, itu sudah bakar kalori. Ya, jadi nikmati, tapi batasi. Kemudian imbangi dengan gerak badan. Ya, kita bersyukur. Good Talk jalan, kita bersyukur es krim banyak. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Ya, ini luar biasa acaranya. Terima kasih sudah berbagi bersama kami, Prof. Semoga acara ini terus menginspirasi kita, memotivasi kita untuk senantiasa hidup sehat. Mohon doanya semua Ya. supaya ini jalan terus ya. Baik, amin, amin, amin. Ya, silakan yang belum follow Instagram goodtalk.id silakan follow dan bisa share ya acara ini ke rekan-rekan Anda karena acara ini pasti bermanfaat buat banyak orang. Jadi jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda acara goodtalk.id. Good Talk hari ini bersama Profesor Dr. Hans Tandra setiap hari Rabu jam 2 sampai jam 3 di Instagram @goodtalk.id atau di channel YouTube goodtalk.id. Ya, baik. Mungkin sampai di sini acara kita untuk hari ini, Prof. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, masih bersama Profesor Hans Tandra di acara Good Talk. Teman-teman. Jaga makan, jaga minum, aku mau hidup sehat, ku mampu, yes kamu pun sanggup. Olahraga tidak kemudian dengan harap stres, ku mampu, yes kamu pun sanggup. Inilah tujuh sehat serta 9 sempurna. Badan sehat, hati pun senang.
senang. 7 sehat 9 sempurna, kita siap laksanakan. Ku mampu, yes kamu pun sanggup. Jangan lupa foto selfie, kemudian kirim di hashtagnya 7 sehat 9 sempurna. Tidak rokok, tak narkoba, selalu jaga kebersihan. Ku mampu, yes kamu pun sanggup. Rajin cek periksa darah, konsultasi dari dokter. Ku mampu, yes kamu pun sanggup. Inilah 7 sehat serta 9 sempurna. Badan sehat, hati pun senang. 7 sehat 9 sempurna, kita siap laksanakan. Ku mampu, yes kamu pun sanggup. Ku mampu, yes kamu pun sanggup. Ku mampu, yes kamu pun sanggup. 7 sehat 9 sempurna. Sekali lagi, 7 sehat 9 sempurna. Bujangan. Banyak orang ingin hidup sehat, tapi tak tahu caranya. How to get a healthy life, punya solusinya. How to get a healthy life. Jangan sembarang makan dan minum. Tidur secukupnya, rajin olahraga. Merokok dan narkoba, say no, no, no. Jangan punya gaya hidup yang salah. Jangan gemuk dan gak boleh stres. Aduh pusing. Suka kebersihan, rajin check up dan kontrol ke dokter. Ayo periksa. Then how to get a healthy life. Banyak orang ingin hidup sehat,